Halo, welcome back to my channel bro. Kita akan melaksanakan vlog hari ini. Saya berada di Universitas Tidar ini Magelang ya guys. Nah, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davainanta. Nama saya Muhammad Dwi Lukman. Saya Vera Febrianti. Dan saya Desyana Nurma Al-Safira. Halo sobat pendengar, kembali lagi di podcast kita di Ruang Literasi. Oke guys, jadi di sini kita akan membahas tentang podcast Laskar Pelangi. Oke, lanjut. Di episode kali ini kita akan membahas novel yang berjudul Laskar Pelangi. Novel ini bukan hanya cerita tetapi juga perjuangan Indonesia. Lanjut. Nah, ngomong-ngomong soal tokoh nih, menurut kalian siapa sih tokoh yang paling berkesan? Ya, menurut saya tokoh yang paling berkesan dalam cerita novel Laskar Pelangi adalah Bu Lintang. Aku juga setuju. Selain itu, Mahar juga menarik karena kreativitasnya yang sangat tinggi. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut menurut kalian aja nih ya, nilai yang paling kuat dari novel ini apa sih? Kalau menurut saya pendidikan sebagai jalan utama, sebagai jalan perubahan hidup bagi mereka untuk mencapai kehidupan yang layak dan dapat memajukan bangsa, sehingga mereka dapat belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Oke. Mereka juga pantang menyerah dan berani bermimpi yang besar. Dan juga persahabatan dan serta kebersamaan. Nah, sebagai referensi dan dari BEM, apa relasi novel ini buat kalian sih? Relasi novel ini sungguh menarik bagi kalangan kita anak muda sebagai contoh perjuangan di masa sekolah agar tidak membuang waktu masa muda kalian dengan bermain dan terus menambah ilmu atau wawasan dalam mengejar masa depan kalian. Dan serta mendorong untuk peduli terhadap pendidikan dan sosial. Dan kita juga diajak menjadi agen perubahan di lingkungan terbaik. Nah, aku setuju sih, soalnya novel ini juga kan bisa mengajarin kita sama teman-teman di rumah arti perjuangan dan pentingnya sekolah. Jangan mentang-mentang kita udah dapet sekolah yang enak, jadi kita bisa seenaknya tanpa kita melihat di luar sana tuh banyak banget teman-teman kita, adik-adik kita yang kesusahan buat transportasi ke sekolah, buat cari buku aja susah. Tapi menurut kamu tanggapan apa sih? Nah, tanggapan saya sungguh bagus. Kalau bicara soal tokoh yang paling berkesan, menurut kalian siapa sih? Nah, kalau menurut saya tokoh yang paling berkesan di dalam novel Laskar Pelangi ini adalah Bu Lintang, yang dia jenius tapi harus berjuang keras dalam demi sekolah SD Negeri Muhammadiyah Bangka Belitung. Aku setuju. Selain itu, Mahar juga menarik karena kreativitasnya. Nah, jadi aku tuh lebih suka tuh ke Lintang ya, soalnya dia tuh orangnya tuh cerdas banget. Apalagi dia nggak pernah ninggalin temen-temennya yang lagi kesusahan. Dia tuh tetap gimana caranya. Apalagi yang pas di jembatan kayu itu, wah, kalau aku jadi mereka aku nggak mungkin sanggup sih kalau harus lewat jalan kayak gitu tiap hari. Tapi menurut kamu paling kamu kagumin itu siapa sih perannya? Ya, kalau menurut aku setuju dengan Elsa karena Lintang merupakan sosok pelajar yang giat belajar dan cerdas bagi mereka. Oke. Kalau menurut aku sih ya Mahar ya, karena semangat kreativitasnya itu loh yang bikin kagum. Saya juga setuju karena semangat belajar dan fasilitasnya juga
bagus. Nah, tapi aku juga salut sih sama guru-guru yang ada di sana karena dengan keterbatasan mereka, mereka tuh tetap ada semangat untuk mengajarkan anak-anak mereka biar anak-anak mereka tuh kedepannya bisa hidup yang layak, bisa hidup yang lebih mapan, bahkan nggak kekurangan seperti sekarang ini. Tapi menurut kamu, pantas nggak sih mereka buat sukses? Kalau menurut saya sangat pantas sekali karena mereka yang rajin belajar, giat belajar, dan selalu fokus kepada masa depan. Oke, Vera, menurut Anda apa tanggapan dari saya? Tanggapan dari apa? Kalau saya ya pasti mereka bakal sukses. Kalau bisa ya apa ya? Tajir melintir. Tajir. Ya, setuju sih. Soalnya kan mereka juga anak-anak baik gak sih, kalau mereka hidupnya susah juga mesti enggak deng, maksudnya tuh kalau di perjuangan mereka tuh mesti bakal ada yang happy-happynya. Seharusnya kita tuh lebih bersyukur gak sih guys? Soalnya kan fasilitas kita sudah apa ya, kayak bagus lah, nggak kesusahan yang kayak di novel-novel itu. Seharusnya kita semangatnya tuh lebih tinggi lagi. Ya semoga dari semangat belajar kita menjadi orang yang sukses dan mapan di kedepannya. Yes, alright. Tapi kasihan juga nggak sih lihat mereka seberjuang itu untuk ke sekolah, bahkan sampai jembatan roboh pun mereka tetap lintasin dengan nekat karena saking semangatnya sekolah. Aku berpikiran kalau bagaimana kita open donasi untuk membangun jembatan. Ya, karena itu sudah novel 2005, jadi kita tidak bisa membangun jembatan ya, Vera. Saya juga setuju dengan pendapat Mas Tama. Nah, tapi tuh aku suka di suasana sana tuh karena masih asri banget gak sih, kayak masih banyak-banyak pepohonan. Tapi ya emang minusnya jalan buat ke sana sulit sih. Menurut kamu? Nah, tapi kalau menurut aku nih, kalau aku ada di sana sama mereka-mereka, mungkin aku juga semangat sekolahnya karena kan temen itu kan sangat ngaruh buat lingkungan kita. Nah, jadi mungkin aku bisa jadi lebih semangat juga karena ada mereka. Ya, benar. Saya setuju. Ya, saya setuju dengan pendapat Alsa karena dengan bersekolah kita dapat menemukan teman banyak dan dapat saling bertukar cerita, apalagi di. Nah, tapi kalau menurut aku nih, kalau aku ada di sana sama mereka-mereka, mungkin aku juga semangat sekolahnya karena kan temen itu kan sangat ngaruh buat lingkungan kita. Nah, jadi mungkin aku bisa jadi lebih semangat juga karena ada mereka. Ya, benar. Saya setuju. Ya, saya setuju dengan pendapat Alsa karena dengan bersekolah kita dapat menemukan teman banyak dan dapat saling bertukar cerita, apalagi. Nah, tapi tuh aku suka di suasana sana tuh karena masih asri banget gak sih, kayak masih banyak-banyak pepohonan. Tapi ya emang minusnya jalan buat ke sana sulit sih. Menurut kamu gimana, Dav? Ya, kalau menurut saya itu sungguh benar sekali. Aku coba aku ngeblank tenan, Cuk. Bangsat, aku ngeblank leh. Yakin. Apa iki, Fir? Paten itu digabungke spirajal. Nah, dengan adanya cerita itu tuh sebenarnya tuh kita nggak perlu ada alasan lagi buat males belajar nggak sih menurut kamu, Dav? Iya, soalnya dengan kemiskinan tidak menghambat kita untuk meraih cita-cita. Sedangkan kata apa? Aku bingung, Cuk. Apa iki? Tambah kabeh sih nggak usah. Baik, aku yang mikir ono. Bahannya terakhir apa tenan? Nah, jadi menurut aku juga tuh sebenarnya keterbatasan
kayak fasilitas itu nggak ngaruh buat kita sama sekali. Kalau emang kita dalam diri kita udah niat belajar, niat kita udah sukses, jadi apapun rintangannya itu mesti kita laluin, dan itu bukan alasan ya guys ya, apalagi dengan di era sekarang yang apa-apa serba ada. Benar, intinya tuh novel Laskar Pelangi itu menceritakan persahabatan juga. Mereka persahabatannya tuh sangat-sangat bagus lah. Kalau kita tuh kayak apa ya guys, kita Ya, tuh circle-circlean, kita itu harus menyontoh novel tersebut. Nah, kayaknya cukup ya guys ya kita membahas novel Laskar Pelangi kali ini. See you di vlog kita selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Sangkuni paring warta dana buta proyek negara kabeh kudu bisa nanging aja sembrono ala sakitik penting ketara iki proyek gedhe nanging aja nganti lali turane dikantongi paman dibagei meeting bengi-bengi para-para mabuk wis bacaan iku gedhi semuanya happy